Bapa yang di surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, bimbinglah kami dengan kasih yang dari surga untuk menyelami di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami memperoleh makna surgawi dari firman. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sama-sama saya menyampaikan salam dari jemaat GKMI Solo. Pada hari Minggu ini saya mendapatkan tema, "Ada di manakah engkau?" di dalam subtema dosa dan pekabaran Injil. Ini merupakan suatu tema yang dasar di dalam kehidupan iman dan juga panggilan kita melayani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Adam dan Hawa disebut sebagai manusia yang berdosa yang pertama kali di dunia ini. Mereka adalah manusia yang berdosa yang pertama kali. Kata dosa di sini diartikan di dalam Kejadian Adam dan Hawa adalah melanggar ketetapan Tuhan. Jadi kalau kita bertanya apa itu dosa di dalam kehidupan kita, maka jawabannya adalah melanggar ketetapan Tuhan. Itulah dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, slide yang kedua saya ingin coba berbicara untuk kita mencermati bagaimana dosa bisa masuk di dalam kehidupan manusia, supaya kita juga bisa mewaspadai, supaya kita tidak lagi terjebak di dalam kehidupan dosa. Yang pertama, dosa itu masuk melalui kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Kita punya kelebihan, Bapak. Adam dan Hawa dicipta sebagai manusia yang punya kelebihan. Dan kelebihannya itu bukan lain adalah kelebihan untuk memilih taat atau tidak, mengikuti kehendak Tuhan atau kehendaknya sendiri, memilih A atau B, memilih tindakan ini atau tindakan itu. Itulah kelebihan yang dimiliki manusia. Kita punya kebebasan untuk memilih. Dan kelebihan inilah yang dipakai oleh iblis untuk bisa masuk di dalam kehidupan manusia. Sampai akhirnya Hawa, kemudian Adam terjebak di dalam dosa. Dia lebih memilih keinginannya sendiri daripada memilih taat kepada Allah. Oleh karena itu, hati-hatilah, karena kita punya kelebihan di dalam kehidupan. Bisa jadi kelebihan bakat kita. Ada orang yang memiliki multi talent, apa saja bisa.
dalam kelebihan ini kalau kita tidak hati-hati dan rendah hati, kita akan bisa terjebak menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Mungkin kita punya profesionalitas yang luar biasa terhadap satu bidang sampai betul-betul menguasai dan sempurna. Itulah kelebihan kita. Dan kita tetap harus hati-hati, biarlah kelebihan yang kita punya hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kita. Bisa jadi kita juga punya kelebihan harta. Apakah boleh? Oh boleh, tidak ada yang melarang. Karena Tuhan bisa memberkati berlipat ganda, dan bahkan Tuhan bisa memberkati berlimpah ganda. Tapi kita diingatkan terhadap kelebihan itu, jikalau kita tidak waspada dan hati-hati, maka dosa bisa masuk di sana dan manusia hidup dikuasai oleh harta bendanya, bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk semakin berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu informasi yang menarik ya, ketika saya mendapatkan informasi ini, bahwa ternyata dari 7 miliar penduduk dunia ini, 50% kekayaan harta dunia itu dikuasai oleh 1% manusia. Luar biasa ya. Jadi kalau 7 juta itu 1%-nya berapa? Ya, 700. Jadi 700 manusia di dunia ini menguasai setengah kekayaan yang ada di dunia ini, dan yang 50%-nya dimanfaatkan. Berarti 6 miliar berapa lah, agak susah saya menghitungnya kalau tidak pakai kalkulator ya. Termasuk diantaranya adalah Bill Gates, ya, George Soros dan sebagainya, termasuk juga para koruptor. Yang kedua, dosa juga masuk di dalam kesendirian. Ini menarik. Ketika iblis itu mencobai manusia untuk jatuh di dalam dosa, itu dipisah. Pinter ya. Jadi Hawa dibuat di dalam kesendiriannya, kemudian iblis masuk ke situ dan menggoda. Di dalam kesendirian orang mudah tergoda. Oleh karena itu, kebersamaan jauh lebih kuat karena orang bisa saling mengingatkan. Tapi tidak selalu begitu. Ada orang juga di dalam kesendirian teguh dan kuat. Tapi kita juga diingatkan godaannya jauh lebih besar dibanding kita bersama. Oleh karena itu, persekutuan, peribadahan adalah hal yang sangat penting untuk kita boleh saling menguat. Kehidupan berkeluarga, berkumpul bersama itu jauh lebih penting daripada berpisah, karena di dalam kebersamaan di dalam satu keluarga, maka saling menguatkan dan saling menemani. Yang ketiga, dosa itu masuk melalui keinginan yang berlebihan. Jadi Bapak Ibu, manusia sudah diberi kemuliaan untuk mengetahui banyak hal, untuk bisa memberi nama pada binatang dan juga tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, bisa mengelola tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagainya. Tetapi mereka punya keinginan yang berlebihan. Mereka ingin lebih lagi. Mereka ingin seperti Allah yang pengetahuannya sangat luas. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Keinginan yang berlebihan
dapat membuat kita juga mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu di dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami makanan yang secukupnya. Kalau kita ingin makan durian sekarang sudah musimnya, jangan berlebihan. Makanlah secukupnya. Sebab kalau berlebihan bisa jatuh dalam dosa, tensinya bisa naik. Secukupnya. Dosa juga bisa masuk menggunakan hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik. Jadi bukan hal-hal yang menakutkan, tidak. Oleh karena itu kalau kita memberitakan Injil supaya orang bertobat, itu bukan dibedel-bedeli. Bukan dibedel-bedeli, tetapi dibuat suatu gambaran bahwa di dalam Kristus ada hal yang banyak menarik di dalam kehidupan, sekalipun juga ada penderitaan di sana. Hal-hal yang menarik, dan di dalam kehidupan manusia justru mudah terjatuh dalam dosa itu dengan hal-hal yang menarik, sampai akhirnya terlena, dan setelah terlena dia masuk dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa simpulkan bagaimana cara iblis membuat manusia itu jatuh dalam dosa, itu seperti cara menepuk nyamuk dengan jitu. Saya pernah menyampaikan ini ya, supaya kita tidak lupa. Bagaimana caranya supaya nyamuk yang hinggap di tangan dan tubuh kita itu kalau ditepuk tidak lari. Ketika nyamuk itu hinggap, coba Bapak Ibu langsung tepuk. Sekeras apapun menepuknya, nyamuk akan bisa menghindar. Kenapa begitu? Di mana rahasianya? Ada seorang ahli yang coba meneliti bagaimana cara menepuk nyamuk yang jitu. Ketika nyamuk itu baru hinggap, nyamuk itu baru beradaptasi. Ini kira-kira orang ini baunya enak enggak ya? Ini kira-kira darahnya manis atau pahit ya? Ini kira-kira dagingnya alot atau masih empuk ya? Jadi baru beradaptasi. Pada waktu nyamuk masih beradaptasi, itu daya sensoriknya itu sangat kuat. Sehingga kalau ada orang langsung menepuk, sensorik itu membuat tepukan kita sekalipun cepat di hadapan nyamuk itu seperti di film. Dulu ada film The $6 Million ya. Jadi seperti film. Begitu plek, nyamuk sudah menghindar. Lalu bagaimana caranya? Biarkan dulu. Lihat sampai nyamuk itu menungging. Ya. Begitu nyamuk menungging, itu berarti sensoriknya sudah lemah. Karena dia sudah terlena dengan tubuh kita. Nah, kita dengan senyum tepukan sedikit, nyamuk pasti kena. Ya, coba nanti setelah pulang dipraktekkan. Praktekkan. Itu artinya apa? Iblis selalu menawarkan yang senang-senang. Begitu kita mulai masuk, dan itu sesuatu yang dosa, pada awal itu tidak langsung ditepuk, tapi dibiarkan terus diberi yang lebih, sampai akhirnya manusia itu terlena dan menungging masuk di dalam cobaan itu. Barulah iblis menepuk kita dengan mudah dan kita kembali masuk di dalam kehidupan Kristus. Next, berikutnya. Poin yang kedua. Apakah akibat dosa? Yang pertama, akibat dosa takut akan hukuman Tuhan.
Jadi ada suatu perubahan. Dosa merubah rasa takut yang bermakna menjadi rasa takut penuh dengan ancaman. Sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, takut kepada Allah di dalam kesetiaan, ketaatan, dan hormat. Itulah takut yang bermakna di awal. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka takutnya adalah takut karena hukuman Tuhan. Di mana kau? Kenapa kau bersembunyi? Oh Tuhan, aku takut ketika mendengar kau kemari. Kenapa kau takut? Karena aku belajar. Manusia sadar tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Adam dan Hawa takut atas hukuman. Oh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, takut telah menjadi sifat dasar manusia. Oleh karena itu tidak heran kalau sekarang manusia itu suka mencari hiburan dengan ditakut-takuti. Ya, karena telah menjadi sifat dasar dalam kehidupan manusia. Saya sering bertanya, kenapa ya kok ada film horor itu terus laris dan diproduksi terus? Ada yang coba meneliti, karena itu adalah memenuhi kebutuhan sifat dasar manusia. Takut. Dan sifat dasar itu ketika dikemas menjadi suatu hiburan, maka orang pada dasarnya dalam mencari hiburan suka ditakut-takuti, karena dia membawa sifat dasar dari takut. Ada juga takut terhadap kehidupan. Ada juga yang takut terhadap masa depan. Ada yang takut tidak bisa makan. Ada yang takut tidak bisa melanjutkan hidup, dan sebagainya. Itulah ketakutan. Di dalam Tuhan, ketakutan itu dikembalikan lagi kepada takut dan hormat akan Allah yang dipenuhi dengan pengharapan di dalam kehidupan. Akibat yang kedua adalah saling menyalahkan dan lari dari tanggung jawab. Ketika Adam ditanya, mengapa kau lakukan itu? Ini loh, perempuan yang kau berikan kepadaku. Lari dari tanggung jawab. Seharusnya Adam kan melindungi istrinya, lalu menyalahkan istri. Ketika Hawa ditanya, kenapa kau lakukan itu? Itu loh, iblis yang menggodanya. Ya, dari tanggung jawab, bahkan lari dari masalah. Ketika orang masuk di dalam dosa, sulit dipegang omongannya dan sulit dipegang tanggung jawabnya. Udah, terhadap orang seperti ini sulit kalau kita bekerja sama, apalagi kerja sama dalam usaha. Oleh karena itu jangan bekerja sama dengan orang yang ada di dalam dosa. Frustasi Bapak. Kalau hutang, dia biasanya suka memplang, lari dari tanggung jawab, lari dari komitmen, loyalitas dan sebagainya. Yang berikutnya, dosa membuat manusia kehilangan surga. Akhirnya mereka diusir dari surga. Oh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang berdosa dan tidak mau balik kepada Tuhan, kehilangan sesuatu yang berharga di dunia ini, yaitu surga, pengharapan. Nah, slide yang keterangan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang pekabaran Injil, Bapak Ibu, pekabaran Injil adalah mengembalikan surga di dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena surga itu sudah dihadirkan kembali
ketika manusia sudah diusir dari surga, surga dihadirkan kembali melalui Injil Yesus Kristus. Jadi kedatangan Yesus adalah kedatangan surga di muka bumi. Oleh karena itu Yesus mengajarkan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana melakukan pekabaran Injil? Dimulai dengan hadir dan berkomunikasi. Ketika Allah melihat manusia berdosa, Allah ingin memulihkan manusia, maka yang dilakukan Allah adalah hadir dan memulai berkomunikasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini prinsip pekabaran Injil. Kita akan sulit melakukan pekabaran Injil kalau tidak mau hadir, tidak mau berkomunikasi, dan tidak mau mendengar. Itu yang dilakukan oleh Allah. Membimbing untuk hidup di dalam Injil. Oleh karena itu Yesus masukkan di dalam amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita dipanggil untuk membimbing orang hidup di dalam Injil, menjadi murid Yesus dalam kebenaran, hidup penuh dengan kasih, penuh dengan keadilan, damai, dan mencintai Allah ciptaan Tuhan. Itulah slide yang ketiga, prinsip di dalam berpikir. Slide yang terakhir yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita dipanggil melakukan misi, sekarang kita sudah 50 tahun. Kemarin di dalam raker saya memberikan masukan kepada Pika sudah 50 tahun. Pika itu church planting di bumi Nusantara ini. Saya menyarankan hendaklah Pika mulai melakukan suatu change, perubahan, bukan lagi menekankan di aspek church planting, tetapi church transformation. Lalu bertanya, apa church transformation di dalam misi? Mari kita melihat dan kita mencoba mentransformasi, membangun mindset, membangun karakter, dan membangun murid Yesus di bumi Nusantara ini, secara khusus di daerah-daerah tertinggal yang dikatakan daerah kantong kemiskinan. Dan Bapak Ibu, di dalam data dan analisa serta pengamatan perjalanan saya di bumi Nusantara ini, hampir semua daerah yang tertinggal dan miskin adalah daerah kantong kekristenan. Dari Mentawai, Mamasa, Toraja, kemudian Kupang, Soe termasuk di dalamnya, kemudian Papua dan sebagainya, kantong-kantong kekristenan, itulah daerah tertinggal dan kemiskinan. Terhadap misi yang besar ini, saya mencoba mendorong berbagai sinode yang ada di Jawa untuk memberkati mereka, merubah, mentransformasi karakter dan pola. Ada yang bertanya, loh ngapain kok misi di kantong kekristenan, Pak? Ingat, ciri kantong kekristenan di Nusantara ini, satu, gerejanya banyak. Oh ya jelas namanya kantong kekristenan, gereja banyak sekali.
Depan ini gereja, depan sana gereja, gereja di sana gereja. Jadi jaraknya dekat-dekat karena orang bangun gereja itu lama. Denominasinya banyak dan saling berantem. Pendeta satu dengan yang lain itu cirinya tidak akur. Satu. Oleh karena itu ketika saya berhasil memprovokasi sinode di UPTI membangun stasiun radio di Nias, Bawulatu, saya ditanya oleh beberapa pendeta, Pak Pendeta membangun apa? Saya katakan bangun mimbar di udara. Apa artinya mimbar di udara? Mimbar di udara artinya untuk membuat kalian bersatu, para pendeta dan gereja-gereja. Nah, kalau gereja-gereja dan pendeta terus konflik, bagaimana jemaat diberkati oleh Tuhan? Itulah yang membuat kantong kemiskinan adalah kantong kekristenan. Lalu yang kedua, mimbar di udara itu tujuannya adalah untuk fight langsung dengan roh-roh okultisme yang selalu menguasai daerah kantong kekristenan. Di Mamasa itu ya, Sulawesi, ada pendeta yang punya ilmu ngilang. Loh, alasannya apa kok punya ilmu ngilang? Dari mana? Satu pos ke pos lain itu jaraknya berpuluh-puluh jam kalau ditempuh pakai motor. Dan itu melelahkan. Oleh karena itu saya punya ilmu ngilang. Masuk dalam ruangan, langsung ting sudah sampai ke pos yang berikutnya. Jadi begitu macam apa? Kalau di Soe Kupang itu ada ilmu terbang, kayak film silat. Jadi melompat ke rumah itu kayak orang bisa terbang. Ini macam apa orang tersebut? Berperang langsung di udara karena di dalam pujian rohani itu ada kuasa yang kita tebarkan masuk. Baru yang ketiga, ciri dari kantong kekristenan adalah kemiskinan. Nah, inilah fungsi mimbar di udara, membangun mindset karakter dengan konsep kitab ulangan, yaitu diulang sampai membentuk suatu kebiasaan dan karakter dalam kehidupan. Membangun mindset hati, pikiran, dan karya supaya tidak malas, rajin bekerja. Oh Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemarin ketika saya dorong, ayo bangun misi pewartaan Nusantara di Kupang Sore. Lalu sinode DKI saya dorong bangun di Mentawai supaya bisa didengar oleh orang-orang Padang. Karena ternyata di Nias ini bisa didengar oleh orang-orang di Tapanuli. Karena frekuensinya kosong, itu laut itu kan lapang, jadi bebas hambatan. Sampai Tapanuli, sampai Medan bisa mendengar Bapak. Saya di sana hampir 10 hari. 5 hari itu perjalanan truk membawa peralatan 5 hari dari Jawa sampai ke Nias. Lalu saya nyusul naik pesawat dengan kru ada 5 orang. 5 hari diriin stasiun radio. Tidur beralas tikar, pulang itu boyok rasanya, sudah kenceng semua. Tapi itu perjuangan untuk misi Nusantara next. Kenapa kita perlu itu? Ini tuh MTA Surakarta, besar sekali dukungan dari Demokrat. Umatnya itu ratusan ribu. Bapak Ibu, saya kaget sekali karena dulu pimpinannya Ustadz Katino itu pernah bertemu saya dan bertanya, Pak Pendeta, saya itu heran, gereja-gereja itu tidak didukung pemerintah,
kok bisa punya uang banyak? Rahasianya apa? Nah, saya ganti bertanya, Pak Ustadz mau tahu dan mau belajar? Ya, saya ingin tahu. Saya katakan gereja itu Pak Ustadz, setiap bulan umatnya memberi 1/10 dari hasil pendapatannya. Itu namanya perpuluhan. Ya mantul-mantul. Setiap kali ada pertemuan ibadah dan persekutuan, gereja itu ngedarin kantong kolektor, itu namanya persembahan syukur atau sukarela. Ya mantul-mantul. Bapak Ibu, setelah 5 tahun kemudian, ketika saya ketemu staf-stafnya yang juga bangun radio di mana-mana, dia cerita, Pak Paulus, sekarang MTA itu umatnya itu punya yang namanya perpuluhan. MTA itu sekarang ada perpuluhan. Dan setiap kali mengadakan pengajian, itu mereka ngedarin kolektor sebagai sumbangan sukarela. Jadi setiap bulan itu bukan 2,5%, tetapi 10% mengikuti saran dari gereja. Sekarang kaya bukan main ya. Pengikutnya militan. Dan sekarang ini yang membuat saya merasa bersalah juga. Dia masuk di kantong-kantong kekristenan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi memasukkan pasukan jihad, tidak. Di Bali mereka di stop dan dicegat oleh Laskar Bali. Di Kalimantan mereka dicegat oleh Laskar Dayak. Akhirnya mereka merubah cara masuknya dengan pemberdayaan ekonomi dan media. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan itu luar biasa. Bumi Nusantara kantong kekristenan terutama akan dirubah dengan pendekatan ekonomi dan media. Ekonomi melalui BMT, BMT, ya. Umat-umat kita yang di kantong kekristenan itu selalu ditawarin, Anda mau berkembang ekonominya, ayo saya kembangin, tapi dengan satu syarat, yaitu membaca sahabat. Media, walaupun radio-radio di kantong kekristenan, ya. Saya katakan kepada sinode-sinode, kalau kita tidak mau melek dan sadar akan pekerjaan misi Nusantara, yaitu church transformation untuk pemuritan dan pembangunan mindset, maka kantong kekristenan hanya akan menjadi sejarah di bumi Nusantara. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita melakukan misi dengan hadir, mendengar, komunikasi, juga bergerak. Kita dukung Tipka dalam melakukan pergerakan misi church transformasi di bumi Nusantara, hingga Tuhan memberkati umatnya di bumi Nusantara. Marilah kita hidup di dalam kesaksian kita, iman kita, dan pekerjaan misi. Amin. Kita bersatu. Bapa kami yang di surga, Allah sumber berkat, hikmah, dan spiritual di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa menjadi manusia yang baru atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan juga gereja kami. Penuhilah kami dengan pemahaman, penuhilah kami dengan spirit Tuhan untuk menjalankan misi Allah, menghadirkan kerajaan surga di muka bumi yang sudah Tuhan hadirkan di berbagai tempat, supaya banyak orang mengalami transformasi di dalam kehidupannya dan hidup menjadi murid, hidup di dalam kasih-Mu, dalam kebenaran, di dalam keadilan Tuhan, di dalam perdamaian Tuhan, dan hidup mencintai alam semesta. Bimbing kami semua, berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.